Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok tiga analisa numerik, yang dimana pada tugas kali ini kami mengambil tema regresi linear sederhana ya, yang dimana beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Denis Syariah, yang kedua ada Muhammad Faurijal, yang ketiga ada Hilmi Wasir, dan yang terakhir ada Faisal Abdul Salam. Yang dimana di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang manual books tentang tugas yang telah kami kerjakan. Next, turun ke bawah. Yang dimana di dalam manual books ini ada beberapa isian ya. Yang pertama ada landasan teori, yang kedua ada mencari data jurnal untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Yang ketiga ada membuat file CSV, dan yang terakhir adalah menjalankan aplikasi tersebut. Next, scroll ke bawah. Untuk yang pertama, landasan teori, yaitu di mana persamaan regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan suatu variabel bebas atau prediktor X dengan satu variabel tak bebas, responsi Y, yang biasanya digambarkan dengan garis digambar dengan garis lurus seperti gambar di bawah ini ya. Di mana persamaan regresi sederhana sama matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A tambah BX, yang mana Y bukan garis regresi atau variabel respons. A merupakan konstansa atau intercept potongan dengan suhu vertikal. Terus ada B konstansa regresi atau slope, dan X merupakan variabel atau prediktor. Scroll ke bawah. Selanjutnya, mencari data dari jurnal untuk dimasukkan ke aplikasi tersebut. Yang pertama yaitu kita mencari dulu jurnal dari Google Scholar ya, tentang regresi linear sederhana, seperti pada gambar di bawah. Yang kedua yaitu carilah jurnal yang di dalamnya terdapat contoh kasus soal regresi linear sederhana seperti gambar di bawah ini, yang dimana ada mahasiswa, ada kalori, dan ada berat badan. Scroll ke bawah, next. Selanjutnya kita akan membuat file CSV, yang dimana kita membuat file CSV itu menggunakan Notepad dengan data yang ada di dalam jurnal dengan format seperti berikut. Ini merupakan data yang tadi ya, yang diambil dari jurnal. Lalu setelah kita ketikkan di dalam Notepad, lalu save file tersebut menggunakan format file.csv. Ada gambarnya di bawah, scroll ke bawah. Lalu file tersebut siap dimasukkan ke dalam aplikasi ya. Next, scroll ke bawah lagi. Terus yang terakhir, kita akan menjalankan aplikasi ini. Yang pertama kita buka Google Colab, seperti bawah ini ada linknya di sana. Yang kedua, masukkan file CSV ke dalam aplikasi dengan cara pilih gambar folder di sebelah kiri atas, upload, yang dimana ada sebelah kiri atas. Lalu kita upload file yang data jurnal yang sudah kita convert ke CSV ya. Lalu kita open, next ke bawah. Dan jika sudah tampilan tersebut sudah seperti di bawah ini, maka file berhasil diupload. Lalu yang keempat, ubahlah file CSV pada import data seperti gambar di bawah ini sesuai file CSV yang dimiliki, contohnya yang dimana DF dan VDLib ya, yang awalnya file CSV kita rubah, masukkan ke file nama file CSV kita, yaitu jurnal.csv yang kita punya. Lalu yang kelima, pembuatan diagram, ubahlah nama garis X dan Y sesuai dengan data pada file CSV seperti gambar berikut ini. Ini mana data X merupakan kalori dan data Y merupakan berat badan. Lalu yang keenam,
pada pendefinisian regresi linear ubahlah data X dan data Y. Sama seperti yang tadi, merubah data X menjadi kalori dan data Y menjadi berat badan. Lalu yang ketujuh, pada saat menentukan garis regresi linear sederhana, ubahlah data X dan Y. Sama seperti yang tadi juga, yang X merupakan kalori dan yang Y merupakan berat badan. Kalau yang terdapat semuanya diubah, maka selanjutnya pilih run time, lalu run all semuanya. Dan jika semua sudah disetting dengan benar, maka akan muncul hasil regresi linear sederhana berdasarkan pada data file CSV yang dimasukkan seperti di bawah ini. Yang pertama, tampilan perdata muncul, terus selanjutnya ada tampilan diagram dari data CSV, terus ada tampilan pendefinisian regresi, terus ada tampilan prediksi linear, eh, terus terus ada nilai A intercept dan nilai B koefisien dan tampilan garis regresinya. Mungkin pembahasan notebooknya cukup sekian dari mohon maaf, ada data pustaka yang dimana kami di sini mengambil beberapa jurnal ya untuk dimasukkan ke dalam manual buku ini, dan materi-materinya kita mengambil juga dari beberapa jurnal yang ada di layar. Itu merupakan referensi kami. Mungkin pembahasan manual booksnya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya penemuan aplikasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Dendi Syahrial. Kepada Dendi Syahrial dipersilahkan. Baik, izin masuk. Terima kasih kepada moderator memberikan kesempatan untuk saya membahas tentang implementasi pertama ya, mengenai jurnal yang pertama kami, yaitu jurnal yang pertama itu membahas mengenai regresi linear sederhana yang dimana datanya bisa dilihat di layar ya, dari mengambil modul dari sana. Next. Nah, ya ini saya mengambil data-data ini yang di table ini ya, yang di Yarn Echa Winda ini, kalori dan berat badannya saya convert mereka menjadi .csv. Saya masukkan dengan cara yang tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sudah dimasukkan ke dalam file .csv. Jika sudah diupload, kita upload jurnal yang sudah dimasukkan tadi ke dalam .csv. Bisa di-open, kita runtime. Runtime dan run all agar semua filenya berfungsi. Tunggu. Nah, jika sudah, kita lihat di bawah jurnal sudah dimasukkan ke dalam aplikasi. Bisa dicocokkan nanti di sini sudah ada kalori dan berat badannya sesuai ya. Nah, lanjut. Di sini untuk membuat plot kita menggunakan library matplotlib dari Python sendiri, menyediakan untuk membuat scatter ya, di sini disebutnya PLT scatter. Scatter itu yang biru-biru, yang titik-titik biru itu kita lihat seperti di bawah ini. Lanjut. Nah, untuk menentukan ini linear regression atau tidak, bisa dimasukkan linear model linear regression, regressive fit, df kalori, df berat badan, masukkan saja rumusnya, dan nanti akan dilihat di tampilannya ada linear regression. Jika sudah seperti ini, berarti linear regression dapat dijalankan. Nah, kita coba ya reg predict. Nah, jadi nilai X-nya kita bisa dicoba acak ya, kita coba 55. Nah, dan dapat hasil yaitu 10, sekian. Nah, rumus regresi sendiri kan udah dijelaskan nanti di manual booknya. Kita tinggal cari A dan B-nya. A itu intercept dengan cara reg.intercept underscore dapat 2,6 sekian, dan juga dapat juga untuk menentukan B kita reg.coef underscore dapat 0,148 sekian. Jika sudah dapat A dan B, maka kita lanjutkan untuk menentukan garis regresinya dengan cara seperti di bawah ini. Yang fokus ke baris keempat yaitu plt.plot yang menentukan
kalori ini berguna untuk menentukan garisnya ya, yang garis biru itu. Nah, yang titik-titik hijau itu dibuat dari yang tadi dot scatter, yang PLT dot scatter. Nah, kita lihat di aplikasi seperti ini, kita samakan di jurnal. Kita ingat-ingat dulu bahwa di aplikasi membentang 3 titik ya. Kita lihat di jurnalnya apakah sesuai. Nah, di jurnalnya juga sesuai membentang 3 titik ketemu, ada 3 titik yang bertemu. Jika dikatakan berarti sudah sesuai, berarti aplikasi dan implementasi dari jurnal tersebut sudah dilakukan dengan baik. Kita balik lagi ke aplikasinya. Maka dapat disimpulkan karena nilai B-nya positif, yang tadi yang sudah dibuat ya, yang B itu koefisien, karena koefisiennya positif, maka garis linearnya itu menunjuk ke atas. Ini naiknya ke atas. Jadi jika semakin banyak kalori, maka berat badan pun semakin naik. Intinya dapat disimpulkan seperti berikut. Jadi di jurnal 1 sekian dari saya. Mungkin penjelasan mengenai implementasi yang pertama. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya dan Syahrial yang telah menjelaskan tentang implementasi jurnal yang pertama. Lanjut kita ke implementasi jurnal yang kedua ya, yang akan disampaikan oleh rekan saya Faisal Abdussalam. Kepada Faisal dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk implementasi demo aplikasi untuk contoh soal jurnal kedua. Di sini kita akan mendemokan aplikasi yaitu untuk contoh soal jurnal 2. Untuk contoh soalnya kita bisa dilihat di jurnal ya. Nah, untuk contoh soalnya ini saya mengambil dari judul prediksi jumlah mahasiswa baru menggunakan metode regresi linear sederhana. Untuk datanya bisa kita lihat. Nah, untuk data dari tabel ini kita convert ke CSV untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Untuk X-nya di sini kita ambil periode tahun akademik, dan untuk Y-nya kami mengambil matematika. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi untuk mengupload CSV-nya. Nah, di sini kita mengupload jurnal yang telah di-convert ke CSV. Setelah mengupload jurnalnya, kita meruntime dan merun all-nya. Setelah kita di run all, bisa kita lihat di sini datanya sudah sesuai dengan di jurnal ya. Untuk tahun akademiknya dan matematikanya di sini sudah sesuai ya. Selanjutnya di sini kita membuat diagram dari data tersebut, yaitu untuk hasilnya bisa dilihat sebagai berikut ya. Di sini ada contohnya. Selanjutnya kita mendepresikan regresinya. Nah, untuk hasilnya apabila begini, maka kita sudah dapat menjalankan linear regresinya. Selanjutnya kita mencari prediksi dari nilai X-nya, yaitu yang dimana saya menggunakan periode tahun akademik yang ketiga, maka di sini saya menghitung yang ketiga. Selanjutnya di sini ada rumusnya, yaitu sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya di sini kita mencari nilai A dan B-nya, yang dimana A-nya di sini adalah intercept A dan untuk B-nya itu nilai koefisien B. Untuk nilai intercept A-nya di sini adalah 69,1 dan nilai koefisien B-nya di sini adalah minus 1,9. Bisa disesuaikannya dengan jurnalnya. Apabila sudah sesuai, maka bisa dilanjutkan untuk menentukan garis regresinya. Nah, apabila sudah ditentukan, maka hasilnya sebagai berikut. Dari hasil ini yaitu min B ya, nilai B-nya itu min, maka garisnya itu ke bawah menurun. Maka dapat disimpulkan dari contoh jurnal kedua ini, yaitu periode tahun akademik peminat matematika dari tahun ke tahun yaitu menurun minatnya, itu sepi. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akan berikan lagi kepada moderator.
rekan presentasi kedua ya, ke event jurnal yang ketiga rekan saya Hilmi Mupasir. Kepada rekan saya Hilmi Mupasir dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan implementasi dari jurnal ketiga. Di jurnal ketiga ini, kami mengambil dari judul Peramalan Pendapatan Reksadana dalam Setahun menggunakan metode regresi linear sederhana yang dibuat oleh Aprila Yuliana Jayanti. Dapat dilihat pada contoh kasusnya. Nah, di sini kita bulan ke atau di regresi linear kami menjadikan ini variabel X dan pendapatan menjadi variabel Y. Di sini sampai bulan ke-6. Nah, pada jurnal ini kita harus mencari prediksi pada bulan ke-7. Kita kembali ke aplikasinya. Kita masukkan dulu filenya yang sudah dijadikan CSV yang tadi dijelaskan oleh saudara Fahrul pada manual book. Ya, ketika sudah diupload, kita runtime saja, lalu run all. Nah, di sini data dari jurnal 3 sudah masuk ya, bulan sama pendapatannya, sampai bulan ke-6. Di sini juga, seperti ya tadi dijelaskan oleh rekan saya yang sebelumnya, kita bisa dijalankan. Di sini juga kita dapat prediksi, contohnya ini pada nilai X ke-7 atau pada bulan ke-7, kita sudah dapat nilainya yaitu 19.050,66 sekian. Dapat dilihat pada jurnal tadi, maka nilainya sama ya, cuma ini dibulatkan menjadi 19.051. Dan ini untuk nilai A-nya atau nilai intercept-nya kita dapat negatif 858,3 sekian. Dan nilai B-nya 2.844,14 sekian. Nah, dikarenakan nilai B-nya positif, maka otomatis si garis regresi linearnya itu akan naik. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, pada diagram tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin lama pekerjaan dari bulan ke bulan, otomatis pendapatan akan semakin naik setiap bulannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Hilmi Mupasir yang telah menjelaskan implementasi dari jurnal yang ketiga. Mungkin cukup sekian penjelasan pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.